kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas berkat rahmat serta limpahannya kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini. Tentunya yang join selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri Ibu Sri yang telah hadir di kegiatan kami. Ibu, selamat datang. Kepada Bapak Ibu hebat se-Nusantara yang telah bergabung di kegiatan kami. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih. Dan sekarang saatnya Ibu dan Bapak menimba ilmu di sini dari pakarnya, tentunya pakar ekonomi yaitu Ibu Sri. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Ibu untuk mempersingkat waktu. Mangga Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat berjumpa dengan saya. Saya agak ini karena barusan ada kendala teknis, jadi saya baru masuk gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya agak sedikit tadi terlambat masuknya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa hadir di sini dengan ibu-ibu hebat semuanya, bapak ibu hebat semuanya, karena sudah bersedia kita berdiskusi di sini di saat kita sebetulnya orangnya sedang libur ya bapak ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian penuh semangat bisa hadir bersama-sama di sini untuk berdiskusi. Waktu saya diberi 2 jam di sini untuk pemaparan, tapi kita bisa berdiskusi di luar sinkronis ini. Bapak Ibu sekalian bisa tetap berdiskusi dengan saya. Saya akan sampaikan nanti nomor WA saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Nur Mulyati. Saya adalah guru SMA Negeri 26 Bandung, dan saya tidak tahu ini Bapak Ibu sekalian apakah guru semua atau ada yang bukan guru, tapi mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Baik, karena waktu kita singkat dan saya diberi jatah materi yang sangat banyak, jadi mungkin saya tidak akan terlalu banyak berkata-kata yang lain. Kita langsung saja. Sekarang saya diberikan sebelumnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah sangat jelas Ibu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Materi yang disampaikan ke saya atau misalnya di tema yang diminta oleh panitia untuk disampaikan oleh saya adalah tentang penyusunan rencana pembelajaran, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, seperti sebelum kita masuk ke materi tentang rencana pembelajaran, kita mungkin mengingatkan kembali bahwa di tahun 2019 ada kebijakan dari pemerintah tentang Merdeka Belajar, gitu ya. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini, kebijakan Merdeka Belajar ini ada 3 jilid sebetulnya, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Hanya yang berhubungan langsung dengan kita, yaitu tentang jilid 1, yang ada di jilid 1, yaitu tentang pembelajaran, penilaian, dan PPDB. Ini saya langsung banget ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Karena tadi saya merasa bahwa waktu kita ini sudah tersita agak ini ya. Saya tadi telat masuknya. Oke, jadi saya akan lebih banyak membahas yang di jilid 1 gitu ya. Nah, Merdeka Belajar di jilid 1 ini yang disampaikan adalah kebijakannya adalah tentang diantaranya USBN. USBN ini menjadi hilang. Jadi sekarang hanya ada US, ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan. Ya, berdasarkan Permendikbud 43 2019, itu USBN tidak ada. Apa yang membedakan USBN dengan US? Kalau USBN itu berstandar nasional. Artinya
kisi-kisinya ada yang terpusat, kisi-kisinya kita dapat dari pusat, kemudian ada soal-soal yang juga sekian persen itu dari pusat gitu ya. Sekarang tidak lagi USBN dengan Merdeka Belajar ini, tapi hanya US, ujian sekolah saja. Jadi seluruhnya mulai dari kisi-kisi, kemudian soal, kemudian dan penilaian lainnya itu seluruhnya disampaikan, diserahkan kepada sekolah gitu ya. Nah, kemudian UN ditiadakan mulai tahun kemarin ya, UN ditiadakan. Nah, kemudian diganti dengan AN, sekarang asesmen nasional, di dalamnya ada AKM dan survei karakter gitu ya. Saya tidak akan berbicara banyak di sini, tapi ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar Jilid 1. Kemudian RPP yang disederhanakan. Nah, ini mungkin. Jadi nanti kita akan membahas tentang RPP karena kita bicara tentang perangkat pembelajaran, tapi lebih ke yang RPP disederhanakan sesuai dengan yang Merdeka Belajar tadi gitu ya. Ini RPP disederhanakan ini tertuang dalam surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti. Kemudian juga tentang PPDB. Nah, saya akan lebih banyak bicara di sini mungkin ya, di yang ketiga, kebijakan yang ketiga. Nah, sebelum kita bicara tentang RPP yang disederhanakan tadi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, sebelumnya kita harus melakukan analisis dulu. Analisis SKL, KI, KD, pembelajaran dan penilaiannya gitu ya. Nah, kenapa harus kita analisis dulu? Gitu. Karena pembelajaran kita itu mengacunya ke sana gitu ya. Jadi sering saya berkunjung ke beberapa sekolah dari Aceh sampai Papua. Ada beberapa sekolah yang memang betul-betul bagus, kemudian paham tentang dasar hukumnya. Ada beberapa sekolah yang masih belum paham gitu. Jadi kita samakan dulu persepsinya di sini gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau nanti kita bicara Permendikbud, kita bicara tentang dasar hukum, hal itu penting bahwa kita jangan sampai tersesat gitu ya. Kita mengacunya pembelajaran kita kemana gitu. Jangan sampai misalnya pembelajaran kita tidak sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku sekarang. Analisis SKL. Jadi kenapa kita harus melakukan analisis SKL, KIKD, supaya kita tahu ketersambungan di antara komponen-komponen tersebut gitu ya. Jadi dimulai dari SKL dulu gitu. SKL itu apa? SKL itu apa? SKL itu adalah standar kompetensi lulusan. Jadi ini amanah dari pemerintah. Amanah dari pemerintah, dari orang tua ke kita ketika menitipkan siswa-siswinya, menitipkan putra-putrinya untuk di sekolah kita. Nah, setelah lulusannya nanti diharapkan itu sesuai dengan SKL ini, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu, sering dengar SKL gitu. Kemudian seperti apa sih bunyinya SKL? Nah, itu ada di Permendikbud 20 tahun 2016. Atau misalnya ingin yakin bahwa SKL yang selama ini Bapak Ibu cantumkan atau yang Bapak Ibu lihat di mana gitu, apakah sesuai dengan dasar hukumnya, redaksinya? Nah, bisa dicek di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu semuanya, hanya kita menyamakan persepsi saja. Karena ketika saya datang ke beberapa sekolah, ternyata ada beberapa yang mengatakannya, Ibu, Bapak RPP dari mana gitu. Ya, saya mengacu ke KD. KD-nya dari mana? Dari buku gitu. Ada yang dari buku, ada yang dari silabus. Silabusnya dari mana? Nah, itu juga masih banyak yang kebingungan gitu, karena biasanya copy paste atau dapat dari temannya atau dapat dari buku dan seterusnya. Tapi dasar hukumnya sendiri banyak yang masih bingung gitu ya. Jadi kita samakan dulu persepsinya bahwa SKL itu di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Saya mohon diingatkan kalau terlalu cepat ya bicaranya. Ini sudah bawaan lahir saya kalau bicara cepat sekali gitu ya. Nah, dari SKL ini itu diturunkan menjadi kompetensi inti ya. Jadi kompetensi inti ini tercantum di Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Ini masih berlaku ya Bapak Ibu sekalian. Nomor 21 tahun 2016 itu ada KI. KI itu ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ya, tadi SKL ada berapa? SKL ada berapa Bapak Ibu? Halo, sepi sekali ya. Ini suara saya terdengar? Bapak Ibu di mute semua ya?
Ya, benar jelas Ibu. Saya Silakan kalau lanjutkan, Bu. bicara sendiri agak ini. Tidak, menyimak hanya semua di-unmute supaya bisa menyimak, tidak ada terdengar suara-suara yang lain, Bu. Lanjutkan Ibu Sri. Ya, terima kasih Bu Lina. Saya mungkin karena guru ya Bapak Ibu, jadi terbiasa ketika berbicara itu kita tanya jawab juga gitu dengan yang kita ajak bicara gitu ya. Jadi ketika terlalu sepi juga saya agak-agak ini. Jadi Ya. Nanti ada sesi tanya jawab, Bu. Jadi ketika ada sesi tanya jawab nanti seluruh peserta atau ibu bapak guru yang ada di room ini akan bertanya langsung ke ibu. Jadi sekarang ketika pemaparan jadi di-unmute semua supaya bisa menyimak, begitu Ibu. Ya, baik. Ibu lanjutkan. Ya, terima kasih Bu Lina. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa standar kompetensi lulusan itu ada 3. Ada sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Kemudian itu diturunkan menjadi KI, kompetensi inti yang terdapat di Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Itu ada sikapnya dibagi 2, ada sikap spiritual, sikap sosial, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Ya, ini sudah kita ketahui bersama. Kemudian dari KI ini turun menjadi KD, kompetensi dasar. Nah, sekarang yang terbaru, Bapak Ibu silahkan dicek. Nanti saya juga akan share kalau Bapak Ibu sekalian meminta. Itu di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi sudah ada, kalau dulu 24 gitu ya, sebenarnya isinya ada di beberapa mata pelajaran persis sama, tapi ada perubahan di beberapa mata pelajaran gitu ya. Dulu Permendikbud nomor 24 tahun 2016, sekarang menjadi diperbarui Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 juga ini ada KI sebetulnya. Boleh Bapak Ibu sekalian menggunakan KI yang ada di Permendikbud 37 tahun 2018. Isinya ada beberapa redaksinya yang berbeda karena kalau di Permendikbud 37 KI itu perjenjang, per mapel itu redaksinya berbeda. Kalau di KI di Permendikbud nomor 21 itu KI-nya berlaku untuk semua mapel dan semua jenjang gitu ya. Sedangkan di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu beda jenjang, beda KI gitu. Kemudian beda mapel juga beda KI-nya gitu. Kemudian baru di breakdown menjadi KD gitu ya. Boleh semuanya ada dasar hukumnya, Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan yang KI di Permendikbud nomor 21 maupun Permendikbud di 37. Tapi saya sih lebih ke Permendikbud 21 ya karena ini standar. Baik. Dari KI ini kemudian dari KD ini kemudian kita turunkan menjadi IPK, kemudian menjadi pembelajarannya, kemudian menjadi penilaian. Nah, dari analisis SKL KI KD ini semuanya harus ada benang merahnya, harus ada kesinambungannya, harus satu sama lain itu harus ada benang merahnya. Jadi jangan sampai SKL-nya apa, kalau ini karena mungkin sudah di ini pemerintah ini masih sama gitu ya, SKL, KI, kemudian KD, dari KD ke IPK-nya tidak nyambung gitu ya, harusnya nyambung gitu, harus dengan KD-nya. Jadi IPK yang kita susun harus sesuai dengan KD-nya gitu ya. Kemudian pembelajarannya juga harus sesuai dengan KD-nya, harus sesuai dengan IPK-nya. Kemudian juga penilaian juga harus mengacunya ke sini gitu. Jadi itu semuanya ada kesinambungan, semuanya ada benang merahnya. Itulah kemudian kenapa dibutuhkan analisis SKL KI KD gitu ya. Walaupun sebetulnya isinya hampir mirip dengan apa yang ada di silabus. Nah, dari analisis ini kita menyusun silabus, dari silabus kemudian disusun RPP seperti itu. Kalau mau dibuat format seperti apa analisis SKL KI KD ini, formatnya seperti ini gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada jadi terdiri dari beberapa komponen, ada SKL, ada KI, KD, sampai di sini Bapak Ibu sekalian bisa langsung copy paste ya. Copy paste tadi dari SKL itu kita copy dari Permendikbud nomor 20 tadi, copy pastikan ke sini. Kemudian KI-nya kita ambil dari Permendikbud nomor 21, copy pastikan ke sini. Jadi gampang sebetulnya, walaupun komponennya ada beberapa tapi ini bisa copy paste sebetulnya. Nah, KD-nya juga copy paste dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan ini berpasangan gitu ya, berpasangan antara kalau untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti dan PPKN itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Enggak, maksud saya KI untuk semua mata pelajaran ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Cuman KD-nya untuk
pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN itu ada KD dari KI 1 dan KI 2, tentu saja ada KD 3 dan KD 4-nya gitu. Sedangkan di luar dua mata pelajaran tersebut hanya ada KD 3 dan KD 4 gitu ya, seperti itu. Hanya ada pengetahuan dan keterampilan saja. Tapi bukan berarti pembelajaran kita tidak mengandung KI 1 dan KI 2. Karena KI 1 dan KI 2 tetap merupakan amanah gitu kan, amanah dari Permendikbud nomor 21 tadi untuk semua mata pelajaran. Jadi tetap disampaikan walaupun mungkin indirect gitu ya, indirect learning. Tapi ada KD 1 dan 2 untuk pembelajaran di luar pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN gitu ya. Nah, kemudian ini yang mungkin kita harus susui, yaitu IPK, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan rencana penilaiannya. Dari sini kita susukan di RPP yang disederhanakan tidak ada IPK gitu. Jadi untuk apa disusun IPK? Ya, nanti kita diskusikan sama-sama gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin apa ya, yakin bahwa KD-nya tercapai sesuai dengan indikatornya, maka harus dibuat IPK-nya gitu. Buat ciri-ciri sudah tercapainya KD kan adanya di IPK gitu, maka dibuatkan IPK-nya. Dan ini kadang butuh pelatihan khusus untuk membuat IPK gitu ya, karena ada beberapa yang paham secara teori, tapi ketika membuat sendiri tetap mengalami kesulitan gitu. Jadi harus dipraktekkan betul ini membuat IPK. Kemudian materi pembelajaran ini berisi tentang langkah-langkah pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran merupakan materi pokok yang dijabarkan menjadi materi pelajaran. Biasanya IPK yang dihilangkan KKO-nya itulah yang menjadi materi pembelajaran gitu ya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran di sini dan rencana penilaian. Ini jadi kolom-kolomnya Bapak Ibu sekalian. SKL sendiri sudah saya sampaikan tadi, kriteria atau kualifikasi dari kemampuan lulusan yang diharapkan oleh pemerintah dan orang tua setelah lulus dari sekolah kita. Kemudian KI adalah kompetensi yang harus dimiliki peserta didik selama tingkatan kelas tertentu atau program tertentu. Kemudian KD adalah kompetensi minimal. Ya, ini harus ditekankan bahwa KD adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini juga merupakan breakdown dari KD-nya. Ya, KD tadi kalau ada KD 1, KI 1 dari menjadi KD 1 titik berapa gitu, 1.1, 1.2 itu KD spiritual. Yang isinya adalah menginterpretasikan tingkatan sikap pada KD spiritual tertentu, termasuk kategori menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi kategori dari KI 1 ini adalah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan gitu ya. Kemudian ada nanti KKO-nya untuk KD spiritual ini. Dan ada KD sosial, ini perilaku sosial, sama juga menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi dimulainya dia menerima dulu apa yang dari kompetensi itu, kemudian dia menjalankannya, dia menghargai, kemudian menghayati dari apa yang sudah dia jalankan dan mengamalkannya gitu ya. Nah, pengetahuan mengintegrasikan dimensi proses kognitif dari KD dan pengetahuan tertentu. Nanti saya akan uraikan lagi tentang KD pengetahuan ini ya. Nah, ini bentar, ini kenapa jadi acak-acakan begini ya. Nah, analisis muatan materi pokok. Jadi dari KD tadi kemudian tercantumlah materi pokok gitu. Jadi ketika KD dihilangkan KKO-nya maka menjadi materi pokok. Tapi ketika IPK dihilangkan KKO-nya jadilah materi pembelajaran. Jadi kita harus sepakat dulu di sini, harus sama-sama memahami dulu apa yang dimaksud dengan materi pokok dan apa yang dimaksud dengan materi pembelajaran. Jadi kalau materi pokok itu lebih singkat biasanya. Kalau materi pembelajaran lebih terurai gitu ya. Dan keterampilan. Nah, di sini tadi kita
ada kolom IPK di sini ya. Nah, bagaimana kita menentukan IPK? Bagaimana kita menyusun IPK gitu ya? Karena dari KD tadi harus ada materinya, kemudian kita diplomat menjadi IPK. Dari IPK ini nanti kita buat indikator soalnya, kemudian baru dibuat soal untuk penilaiannya gitu. Jadi IPK ini penting karena menjadi dasar dari indikator soal yang akan menjadi dasar bagi pembuatan soal itu sendiri gitu ya. Nah, KD itu seperti yang kita tahu terdiri dari kompetensi dan materi. Jadi KD itu terdiri dari dua komponen, yaitu kompetensi dan materi. Kompetensinya bisa dari lot sampai ke hot gitu ya. Nah, kemudian ada materinya. Nah, kemudian dari kompetensi yang tadi diinginkan minimal oleh KD dan materinya dibuatlah IPK gitu ya. Kita lihat ininya. Nah, indikator merupakan rumusan yang menggambarkan karakter atau ciri-ciri pembuatan atau respon yang harus ditunjukkan dan dilakukan oleh peserta didik sebagai penanda atau indikasi pencapaian kompetisi dasar. Jadi indikator atau penanda dari pencapaian KD. Ada yang apakah IPK itu harus berjenjang gitu, mulai dari C1 misalnya kita KD-nya menganalisis. Kemudian apakah IPK-nya harus dari C1 sampai C4 gitu, berjenjang seperti itu, ada KD jembatan atau langsung ke C4 saja. Kalau kita melihat pengertian dari IPK adalah penanda dari ketercapaian KD. Artinya apa? Artinya IPK itu harus menggambarkan sudah tercapainya dari KD. Jadi kalau KD-nya menganalisis, berarti IPK-nya IPK menganalisis. Kalau kita ketika KD-nya menganalisis, tapi Bapak Ibu sekalian IPK-nya C1, C2 gitu, berarti kan tidak merupakan indikator, tidak merupakan ciri-ciri bahwa tercapainya C4 itu sudah tercapai gitu. Jadi IPK itu harus merupakan indikasi dari pencapaian KD. Artinya ketika KD-nya C4, maka IPK-nya pun harus C4. Tapi dalam pembelajarannya tentu saja harus berjenjang. Harus mulai dari sederhana ke kompleks gitu ya, dari mudah ke sukar. Itu pembelajarannya seperti itu. Tidak mungkin langsung bisa menganalisis. Pembelajarannya iya berjenjang seperti itu. Tapi kalau IPK-nya karena merupakan ciri dari ketercapaian KD, maka harus menunjukkan ciri-ciri dari KD tersebut gitu ya. Seperti itu. Harus disepakati dulu ini. Ya, ini saya agak buru-buru, ini baru KD gitu ya. Nah, KD itu tadi ada KKO induk dan materi pokok. Sedangkan IPK ada KKO turunan dari KKO induk tadi. Jadi KKO yang induk di KD itu diturunkan menjadi KKO turunan, kemudian materi pokoknya menjadi materi pembelajaran. Itu yang membedakan antara KD dengan IPK gitu ya. Nah ini Anderson 2001 ini bahwa KD itu kan terdiri dari tadi kompetensi dan pengetahuan gitu dan materinya gitu ya. Kompetensinya itu digambarkan dengan adanya bisa diukur dengan adanya dimensi proses kognitif gitu ya. Di Anderson itu ada dimensi proses kognitif. Ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Itu dimensi proses kognitif. Jadi ketika menganalisis berarti C4 gitu kan, seperti itu. Berarti dimensi proses kognitifnya adalah C4. Sedangkan materinya itu kita ukur lewat dimensi pengetahuan. Apakah materinya meliputi aktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Nah, ketika kita tahu misalnya KD-nya menganalisis dan kemudian materinya adalah prosedural, berarti minimal IPK-nya harus mencapai ini gitu. 3C4 gitu di sini. Berarti dimensi proses kognitifnya adalah menganalisis, dimensi pengetahuannya adalah prosedural. Jadi 3C4 seperti ini. Jadi bisa nanti kita bermainnya IPK-nya KKO-nya di 3C4 ini gitu. Nah, tadi dimensi proses kognitif ada mengingat, itu kemampuan menghafal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian C1 itu yang seperti apa sih? Mengingat itu seperti apa sih? Nah, itu yaitu kompetensi untuk menghafal dan mengingat gitu ya.
tentang bisa tentang fakta, bisa tentang konsep, bisa tentang prosedur gitu ya, seperti itu. Jadi ketika dia bisa menghafal atau mengingat sesuatu yang sudah disampaikan, maka itu C1. Sedangkan C2 itu adalah kemampuan mengolah pengetahuan yang telah dipelajari menjadi sesuatu yang seperti menjadi sesuatu yang baru, seperti menggantikan sesuatu. Ini saya agak ini. Misalnya gini deh. C1 itu misalnya menjelaskan. Nah, ketika menjelaskan di C1 itu berarti menjelaskan apa yang sudah pernah disampaikan. Jadi mengingat Bapak Ibu gurunya pernah menjelaskan itu dan siswanya bisa mengulang apa dengan persis penjelasan Bapak Ibu gurunya. Berarti itu baru C1 gitu ya. Karena di Anderson itu C1 C2 ada beberapa kata yang sama kan gitu, kata kerja operasionalnya, misalnya menjelaskan tadi. Apa bedanya menjelaskan di mengingat? Apa yang sudah pernah disampaikan, dia bisa menyampaikan kembali apa yang pernah dia dengar gitu, apa yang pernah dia dapatkan. Sedangkan di memahami, dia bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri gitu, dengan contohnya sendiri gitu. Nah itu berarti itu dia paham. Ketika dia bisa menjelaskan dengan kalimatnya sendiri, maka itu berarti dia memahami gitu ya. Atau menuliskan kembali tapi dengan kalimat yang berbeda gitu, tanpa mengubah informasi aslinya, itu memahami. Oke. Ya. Kemudian C3 menerapkan, menggunakan informasi. Jadi ketika kita bisa menggunakan informasi, konsep atau prosedur, berarti itu sudah C3 menerapkan. Menganalisis, kemampuan mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian spesifik. Jadi menganalisis itu adalah memisahkan, menguraikan bagian-bagian spesifik, kemudian mengelompokkannya, kemudian menghubungkannya kembali, gitu ya. Melihat hubungan antara suatu komponen-komponen tadi, itu berarti menganalisis. Mengevaluasi, menyimpulkan informasi berdasarkan suatu kriteria atau memprediksi. Dia bisa menilai gitu, apa yang misalnya, oh ini salah, oh ini benar, oh ini baik, ini buruk, berarti itu sudah menganalisis. Sudah mengevaluasi. Kalau mencipta, itu membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada, gitu ya. Sedangkan tadi ada dimensi pengetahuan yang sebelah kiri itu ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognisi. Apa bedanya? Ya. Pengetahuan faktual yaitu basic elemen gitu ya, pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Berarti itu faktual. Misalnya simbol, lambang, nama orang, peristiwa sejarah, itu faktual. Jadi bukan fakta, tapi faktual. Pengetahuan faktual. Beda dengan fakta gitu ya. Faktual ini adalah tadi pengetahuan dasar yang mendasari disiplin ilmu tertentu gitu ya. Jadi simbol, lambang, nama orang, peristiwa sejarah itu adalah pengetahuan faktual. Sedangkan konseptual adalah melihat hubungan antar dari komponen-komponen tadi gitu ya. Misalnya ada konsep, rumus, definisi gitu. Itu adalah konseptual. Prosedural, nah itu bagaimana melakukan sesuatu, how to do something gitu ya. Rumus, kemudian maksud saya misalnya hukum gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa saya jadi nggak begini. Pengetahuan prosedural adalah bagaimana melakukan sesuatu, jadi urutan gitu ya, urutan atau langkah-langkah prosedur tentang melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian pengetahuan metakognisi yaitu pengetahuan tentang kesadaran tentang dirinya. Apa yang dia tahu, dia tahu betul apa yang dia tahu. Dia tahu apa yang dia pahami. Dia tahu apa yang sudah dia dapatkan. Kemudian menggunakan apa yang sudah dia dapatkan tadi untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah metakognisi. Dia paham betul tentang dirinya dan apa yang dia tahu gitu. Dan sehingga dia bisa menggunakan apa yang dia tahu tadi. Itu sudah metakognisi. Jadi dia tahu apa yang dia pengetahuan tentang faktualnya, dia sadar betul apa yang dia ketahui tentang konseptualnya, kemudian proseduralnya. Nah, kemudian dia bisa menggunakan ketiga hal itu, maka itu adalah sudah metakognisi gitu ya. Nah, ini tadi IPK ada menganalisis ini berarti dimensi kognitifnya, kemudian ini dimensi pengetahuannya gitu ya. Ini ada kompetensi yang diinginkan, kompetensi dasar, kompetensi minimal yang diinginkan, kemudian ini materinya gitu ya.
Nah ini sampai prosedural kalau menurut si penyusun ininya. Nah materi pembelajarannya, nah tadi kalau materi pokoknya itu kan KKO yang dihilangkan, jadi sifat larutan ini dalam materi pokok. Sedangkan materi pembelajarannya uraian dari materi pokok tadi, gitu ya. Dan kompetensinya, nah kompetensinya itu nanti yang menjadi KKO-nya itu merupakan uraian dari atau turunan dari menganalisis tadi. Jadi sudah saya uraikan di sini. Misalnya ini kalau di ekonomi ada mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Berarti kompetensinya adalah mendeskripsikan materinya konsep ilmu ekonomi, gitu ya. Nah, dimensinya kalau lihat dari Anderson tadi, dimensi proses kognitifnya adalah di C2 memahami. Jadi mendeskripsikan di sini itu masuk C2 memahami, gitu ya. Kemudian pengetahuannya karena konsep ilmu ekonomi maka konseptual. Dimensi pengetahuannya masuk ke konseptual, gitu ya. Seperti itu. Nah, dari memahami tadi, kemudian kita cari KKO-nya yang sesuai, gitu. Yang bisa mengindikasikan, yang bisa menjadi ciri dari memahami. Apa sih ciri-ciri dari memahami? Oh, dia bisa menjelaskan, dia bisa mengelompokkan, dia bisa mencontohkan, gitu ya. Nah, itu berarti ciri-ciri dari sudah dia memahami. Gitu. Dapat dari mana KKO ini? Ada dari Anderson itu ya, kata kerja operasional, yang merupakan turunan dari dimensi proses kognitif tadi. Nah, materinya ini adalah materi pembelajarannya yang merupakan turunan dari materi pokok. Nah, dari KKO dan materi ini kemudian dibuatlah IPK. Tadi menjelaskan pengertian masalah ekonomi. Jadilah IPK-nya menjelaskan pengertian masalah ekonomi dan seterusnya seperti ini. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah membuat IPK-nya. Komponen berikutnya dari analisis SKLKIKD adalah tentang pembelajaran, gitu ya, kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajaran itu harus meliputi, sekarang itu amanahnya di Permendikbudnya, bahwa harus meliputi ada karakter di dalamnya, ada literasi, ada kompetensi tentu saja yang harus dicapai, gitu ya. Ada kompetensinya harus dicapai, literasinya juga digali, keterampilan literasinya, kemudian karakternya juga dibentuk, gitu ya. Seperti itu. Nah, ada 5 nilai pokok dari karakter yang diamanahkan, gitu ya. Nah, literasi di sini adalah literasi dalam pembelajaran. Literasi dalam pembelajaran kita coba masukkan, kita coba biasakan, apalagi nanti di asesmen nasional, di AKM-nya, itu asesmen kompetensi minimalnya itu kan mencakup literasi dan numerik ya, jadi literasi ini betul-betul menjadi penting gitu, untuk dikuasai oleh siswa, keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, ya. Jadi harus dibiasakan di pembelajaran, bukan di drill gitu ya, bukan di drill di misalnya tiba-tiba ada bimbel tentang AKM kah gitu, atau misalnya Bapak Ibu sekalian ada pemantapan tentang AKM, tapi literasi ini harus merupakan bagian dari pembelajaran itu sendiri, gitu ya. Nah ini amanah yang 5 karakter pokok itu tadi ada religiusitas. Jadi bagaimana religiusitas itu tidak hanya tentang bagaimana relasi dengan Sang Pencipta, tentu saja ini harus juga dibiasakan di dalam pembelajaran. Bagaimana dia misalnya beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, disiplin beribadah. Tentu saja kita selalu ingatkan itu di kelas, termasuk juga berdoa dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian tapi juga harmoni dia dengan alam. Gitu. Jadi bagaimana dia bersih itu bagian dari religiusitas. Seperti yang kita tahu bahwa dalam Islam bahwa kebersihan adalah bagian dari keimanan, karena ketika kita berharmoni dengan alam berarti kita bersyukur terhadap penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Seperti itu. Jadi peduli terhadap lingkungan, memanfaatkan lingkungan dengan bijak itu juga bagian dari religiusitas. Kemudian relasi dengan sesama manusia. Jadi religiusitas ini kita bicara tentang bagaimana kita berelasi dengan pencipta, kemudian berelasi dengan alam dan berelasi dengan sesama manusia gitu. Jadi itu harus menjadi bagian yang diingatkan terus di dalam pembelajaran. Nah, kemudian selain religiusitas ada nasionalisme, kemudian catatan air, semangat kebangsaan, kebinekaan. Jadi ketika ada perbedaan jangan sampai ada bullying dan seterusnya. Ini bagian dari amanah dari pembinaan karakter gitu ya. Dari pendidikan karakter. Taat terhadap hukum gitu ya. Kemandirian,
etos kerja, kreativitas, inovatif, disiplin, tahan banting, itu bagian dari karakter yang coba kita bentuk di kelas. Kemudian gotong royong, kerjasama, soliditas, kekeluargaan, dan seterusnya, itu juga bagian dari karakter yang kita bentuk. Dan ini dibiasakan terus di kelas, disonding terus di kelas, di pembelajaran. Jadi tidak hanya merupakan bagian dari budaya sekolah, tapi juga merupakan bagian dari pembelajaran di kelas, gitu ya. Kemudian juga integritas, kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, komitmen, cinta pada kebenaran, itu merupakan bagian karakter yang kita coba bentuk di kelas juga. Nah, itu jadi karakter yang dicoba juga dimasukkan dalam pembelajaran kita ya. Nah, kemudian juga pembelajarannya ya harus memenuhi keterampilan abad 21 gitu ya. Makanya suka disebutnya RPP abad 21. Sebetulnya RPP ya RPP saja Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada RPP abad 21 gitu. Hanya RPP itu harus bisa memenuhi keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa-siswi di abad 21 ini gitu ya. Karena ciri dari abad 21 adalah misalnya tentang informasi. Informasi itu sekarang tersedia di mana saja dan kapan saja. Jadi siswa bisa mendapatkan informasi di mana saja dan kapan saja dari gadgetnya gitu kan. Maka model pembelajarannya pun harus mengacu ke sana. Kalau semua pengetahuan itu didapat dari Bapak Ibu sekalian, maka keteteran gitu. Mungkin apa yang Bapak Ibu tahu bisa jadi sudah siswa ketahui juga gitu. Atau misalnya malah mungkin siswa bisa lebih banyak tahu karena dia lebih banyak searching di gadget, lebih banyak dia pegang HP daripada dengan sosialisasi dengan pihak lain gitu kan, sehingga apa yang dia ketahui mungkin jauh lebih banyak. Maka model pembelajarannya pun harus dia mendorong peserta untuk mencari tahu sendiri terhadap sumber yang lain di luar gurunya gitu ya. Jadi bisa siapa saja sebagai sumber belajarnya. Komputasi, lebih cepat memakai mesin. Jadi sekarang kan ya menghitung bisa dengan kalkulator dan seterusnya. Jadi bukan pada kemampuan itunya, bukan kemampuan berhitungnya, tapi bagaimana dia bisa merumuskan masalah, kemudian dia bisa menyelesaikan masalah tadi gitu ya. Dia juga bisa mencari, termasuk juga mencari masalah mungkin ya, mempertanyakan sesuatu gitu. Itu bagian dari keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Otomasi. Jadi sekarang segala macam yang pekerjaan-pekerjaan rutin sudah bisa dilakukan oleh mesin gitu ya. Maka kalau misalnya kita terus membiasakan siswa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin atau berpikir rutin, maka dia akan kehilangan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan dia untuk berpikir kritis gitu. Karena pekerjaan rutin bisa dilakukan oleh mesin gitu kan ya. Ini saya tidak akan bicara terlalu banyak di sini karena kita banyak materinya ya. Kemudian komunikasi, kemampuan komunikasi sangat penting. Makanya di dalam pembelajaran kita coba untuk bagaimana siswa bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga dia bisa menjabarkan, bisa mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya dan apa yang ada di perasaannya gitu dengan baik gitu ya, dengan cara yang baik. Itu bagian dari keterampilan yang sangat penting di abad 21 gitu. Nah, ini hanya contoh saja, ini sintak-sintaknya, model-model pembelajarannya, ini bisa digunakan, ini salah satu yang sesuai dengan pembelajaran abad 21. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa membuat sintak sendiri, bisa membuat langkah-langkah pembelajaran sendiri yang menurut Bapak Ibu sekalian memang sesuai dengan pembelajaran aktif gitu, sesuai dengan pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran. Selama itu memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran, maka siapapun model pembelajaran apapun yang digunakan itu tidak masalah gitu ya. Bapak Ibu membuat sendiri juga boleh. Ini hanya contoh saja. Jadi saya tidak akan begitu bahas terlalu jauh gitu ya. Ini hanya contoh saja. Bapak Ibu sekalian bisa membuat sekali lagi model-model pembelajaran sendiri. Jadi tidak wajib mengacu ke sini. Nah, peran dari guru dalam pembelajaran itu yang mengolah semua ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian menjadi fasilitator dalam pembelajaran yang bisa meramukan dari model pembelajaran tadi, dari langkah pembelajaran tadi, dari bahan ajar yang sudah yang ada, kemudian juga penguasaan teknologinya digunakan, kemudian kemampuan PACE-nya harus ada, literasinya ada, karakternya juga terbentuk gitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa
jadi seorang fasilitator, menjadi seorang manajer di kelas yang bisa mengolah semua sumber daya ini sehingga pembelajarannya bisa jadi pembelajaran yang efektif gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya sudah dibuat analisis SKL KIKD-nya, maka kita turun ke silabus. Sebetulnya ini KD-nya kan sudah ada. Nah, ini ada kalau sesuai ini yang sesuai dengan ini ya. Mungkin ada yang bertanya, Bu Sil, gimana silabus yang beredar di selama ini di masyarakat? Nah, itu bisa digunakan atau bisa menjadi inspirasi. Yang pasti harus sesuai dengan Permendikbud tahun Permendikbud 22 tahun 2016 gitu ya, di mana komponennya terdiri dari ada identitas, ada KI, ada KD, materi pokok, kemudian ada pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Setelah memenuhi ini maka boleh, karena ada silabus yang hanya tiga komponen gitu, sehingga tidak terpenuhi apa yang diinginkan oleh Permendikbud 22. Ada silabus yang memenuhi semua komponen ini, tapi KD-nya masih KD lama gitu. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu sekalian. Akan lebih aman kalau Bapak Ibu sekalian yang membuat silabus sendiri. Gitu ya. Jadi yakin bahwa KI-nya itu diambil dari Permendikbud 21, KD-nya diambil dari 37, materi pokoknya sudah benar sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu sekalian, pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dari siswanya gitu dan sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Penilaiannya sesuai dengan pembelajarannya, alokasi waktunya sesuai dengan yang di sekolah Bapak Ibu sekalian gitu kan. Nah, sumber belajarnya juga sesuai dengan yang bisa didapatkan di sekitar atau didapatkan oleh siswa gitu ya. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari siswanya itu sendiri. Kalau kita ambil dari yang lain, takutnya tidak sesuai gitu ya, karena silabus itu bisa disusun oleh guru. Tadi kan sebetulnya ini banyak yang sudah kita susun di analisis SKL tadi kan. Nah, tinggal beberapa di copy paste ke sini, sudah sampai penilaian sudah ada gitu kan. Nah, tinggal alokasi waktu mungkin yang belum tercantum di sana dengan sumber belajar. Oleh karena itu, saya akan sampaikan tentang alokasi waktu. Oh ya, ini selalu ya KD itu berpasangan. Jadi jangan sampai misalnya Bapak Ibu hanya mencantumkan KD 3 saja. Jadi otomatis ketika ada 3 berarti KD 4-nya juga dicantumkan. Atau bagi yang PPKN dan PABP tadi dicantumkan dari KD 1 sampai KD 4-nya seperti apa gitu. Itu merupakan pasangan yang tidak terpisahkan. Jadi harus dicantumkan. Seperti itu. Nah, ini alokasi waktunya. Nah, alokasi waktu ini berdasarkan hasil analisis waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian tiap IPK-nya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan nanti kebutuhan dari setiap IPK-nya. Tapi biasanya dimulai dari analisis minggu efektif. Jadi dalam setahun ini saya contohkan, dalam setahun itu ada berapa sih minggu efektif gitu ya. Mulai dari Juli ketika kita tahun ajaran baru sampai ke Juli di akhir tahun ajaran gitu ya. Nah, ada berapa minggu dalam satu tahun yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian ada berapa minggu yang terganggu gitu kan, ada yang berapa minggu yang tidak efektifnya, misalnya karena ada MPLS gitu, karena ada penilaian tengah semester, misalnya di jeda tengah semester dan seterusnya. Nah, berapa yang tidak efektifnya? Nah, ini jumlah minggu secara keseluruhan, ini minggu yang tidak efektif. Nah, jumlah minggu dikurangi minggu yang tidak efektif jadilah minggu efektif. Jumlah minggu efektif dikalikan dengan jumlah jamnya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya misalnya di kelas 10 ini 3 jam, maka 34 minggu efektif dikalikan dengan 3, berarti ada 102 jam pelajaran untuk 1 tahun. Gitu ya. Ini berarti analisis minggu efektif. Dari analisis minggu efektif kemudian ada analisis ini semester ya, per semesternya. Jadi dibagi ada semester 1 dengan semester 2-nya seperti ini gitu ya. Jadi nanti jumlah jam di semester 1 ditambahkan dengan jumlah jam di semester 2 harus persis sama dengan jumlah jam efektif dalam 1 tahun gitu, seperti itu. Kemudian ini ada prota prosemnya. Jadi kalau prota berarti ada ini KD-nya, kemudian materi pokoknya apa, kemudian alokasi waktu untuk masing-masing KD berapa gitu ya.
Ini berpasangan, selalu berpasangan. Jadi KD 31 dengan 41, nah, materi pokoknya apa, dia butuh berapa JP. Nah, ini satu semesternya tadi 54, berarti KD saya ada 4. Misalnya KD ekonomi untuk di kelas 10, untuk semester 1 ada 4. Nah, sedangkan jumlah jam pelajarannya ada 54. Nah, saya bagi-bagi. Tidak sama untuk setiap mata pelajarannya. Karena tidak sama untuk setiap KD-nya. Karena masing-masing KD kan ada kedalaman dan keluasannya sendiri gitu ya. Nah, sehingga tidak sama jumlahnya. Dan jangan lupa juga bahwa ada penilaian harian dan remedial dicantumkan di sini. Butuh berapa jam gitu. Jadi jangan sampai nanti kita keteteran kenapa ya masih kurang gitu. Padahal perasaan saya sudah menghitung minggu efektifnya. Gak taunya ulangan harian tidak dicantumkan di sini sehingga masuk ke dalam pembelajaran efektif gitu. Nah ini untuk ini prota prosem ya. Ini pembagian untuk jadi harus pas seperti ini. Jadi ini yang tidak efektifnya yang saya kasih kuning dan hijau ini yang tidak efektifnya. Kemudian tadi jumlah untuk masing-masing JP-nya harus pas. Seperti ini. Jadi tadi konsep ilmu ekonomi ada 6 JP dan 3 JP untuk penilaian harian, maka seperti ini. Terus sampai ke akhir semester. Semester 2-nya juga seperti itu. Nah ini untuk KKM. Karena dari panitia juga menginginkan adanya penghitungan KKM. Nah cara menghitung KKM ya pakai KD saja. Karena terlalu repot kalau pakai IPK, jadi KKM itu mengacunya ke KD gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi KD ini kompleksitasnya seperti apa. Jadi ada kan KD yang kompleks, ada yang tidak kompleks. Semakin kompleks berarti semakin kecil nilainya. Saya kasih nilai 1 sampai 3 di sini. Jadi kalau yang sangat kompleks berarti nilainya 1, kalau yang sedang berarti 2, yang kurang kompleks berarti 3 gitu. Jadi semakin besar nilainya berarti semakin tidak kompleks. Sedangkan indeks itu input kita gitu ya, baik guru maupun siswanya seperti apa kemampuannya misalnya, yang akan menunjang dalam pembelajaran. Termasuk kemampuan profesional kita gitu ya, ketika kita misalnya ternyata juga merasa bahwa, aduh kemampuan profesional saya atau pedagogik saya kurang, berarti mungkin inteknya agak dikurangi gitu ya. Saya tidak berani mengambil 3, berarti yang paling bagus itu 3, saya mengambilnya 2 karena siswa saya termasuk ke dalam walaupun sekarang zonasi masih klaster 4 gitu ya di Kota Bandung. Jadi saya kasih 2 di sini. Kemudian daya dukungnya saya kasih 2 juga seperti ini. Kemudian dijumlahkan jadi ini. Bagaimana menghitungnya? Berarti skor yang didapat dibagi dengan skor maksimal kali 100. Jadi jadilah 78 gitu ya. Jadi misalnya ini 7 dibagi, ini kan maksimalnya harusnya 9. 7 per 9 kali 100 jadilah 78 gitu. Nah, sehingga ada KKM per KD. KKM per masing-masing KD. Nah, setelah KKM masing-masing KD sudah didapat, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan jumlah KD-nya. Jadi kalau 78 tambah 78, 67 terus dijumlahkan, dibagi 9, ada 9 KD, maka jadilah KKM 75. Seperti itu. Inilah yang menjadi KKM MAPEL. Ya. KKM MAPEL nanti digabungkan kalau memang mau ada KKM per level kelas. Gitu. Misalnya KKM untuk semua mata pelajaran untuk kelas 10, untuk kelas 11, kelas 12 bisa dibedakan. Atau nanti digabungkan lagi menjadi KKM sekolah gitu, seperti itu. Tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing gitu ya. Nah, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan atau orang gitu ya atau apapun jadi sumber belajar. Nah, sekarang kita masuk ke RPP sederhana. Ini saya udah berapa lama ya? Sejam. Baik, RPP sederhana. Apa yang menjadi dasar dari RPP sederhana? Ini dasar hukumnya ya Bapak sekalian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Menurut Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi saya sering mendengar RPP 1 lembar gitu ya. RPP 1 lembar. Jadi sebetulnya tidak ada istilah RPP 1 lembar gitu. Seperti juga tidak ada istilah secara resmi gitu ya, secara official tidak ada RPP abad 21 gitu. Tidak ada RPP 1 lembar, sebetulnya tidak ada. RPP ya RPP saja gitu. Kalau rencana yang akan Bapak Ibu laksanakan di dalam pembelajaran gitu kan, seperti itu. Dan RPP 1 lembar juga tidak ada sebetulnya. Yang betul adalah kalau menurut surat edarannya adalah RPP penyederhanaan RPP. Artinya mungkin RPP yang disederhanakan atau RPP sederhana gitu ya.
Karena tidak wajib 1 lembar di sini. Di surat edarannya tidak disebutkan bahwa harus 1 lembar gitu ya. Kita lihat, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi RPP yang kita susun pokoknya harus efisien. Efisien itu artinya apa? Ya hemat ya gitu ya. Hemat secara waktu, tenaga, kemudian jadi dalam penyusunan RPP-nya ya jangan sampai menyita waktu Bapak Ibu sekalian sehingga malah pembelajarannya tidak dilakukan karena sibuk sedang membuat RPP gitu kan. Malah pembelajaran di kelasnya ditinggal gitu kan, karena harus membuat RPP yang 1 RPP-nya saja misalnya belasan lembar gitu ya. Jadi harus efisien secara waktu atau secara biaya juga tadi. Ketika dicetak misalnya jadi harus berpuluh-puluh lembar gitu kan, jadi tidak efisien gitu. Tenaga juga seperti itu ya. Bapak Ibu banyak tersita waktu, tenaga, pikirannya untuk membuat RPP. Setelah selesai tidak digunakan juga di kelas gitu kan. Jadi ini gitu ya. Sia-sia gitu, mubazir. Apa yang sudah kita keluarkan semuanya menjadi mubazir. Efektif itu berarti tercapai, tujuannya tercapai. Jadi RPP itu dalam rangka mencapai tujuan dari pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran? Ya ngajunya ke KD gitu. Sebuah RPP dikatakan efektif ketika KD-nya tercapai. Ketika setelah selesainya pembelajaran maka KD-nya tercapai, berarti efektif RPP itu. Seperti itu. Jadi yang penting tadi efisien, efektif, kemudian berorientasi pada murid. Jadi berpihaknya tetap pada siswa gitu ya. Jadi siswa sebagai center learning gitu ya. Jadi yang merupakan pusat dari pembelajaran itu sendiri adalah siswa gitu ya. Jadi itulah mungkin karena ada efisien itu kemudian jadi RPP 1 lembar. Ya kalau bisa 1 lembar ya alhamdulillah gitu ya Bapak Ibu sekalian, berarti menghemat kertas, menghemat tenaga, juga menghemat waktu dalam pengetikan gitu kan. Tapi kalau tidak bisa 1 lembar jangan dipaksakan, karena ada saya lihat beberapa ketika saya lihat di beberapa sekolah itu karena saking inginnya karena disebutnya RPP 1 lembar sampai akhirnya fontnya itu 9. Jadi tidak bisa dibaca gitu RPP-nya. Ya akhirnya jadi mubazir kan, tidak bisa dibaca gitu RPP-nya. Bukan itu yang jadi fokusnya gitu ya, efisien di sini. Harus hemat tapi tetap efektif, tetap tercapai pembelajarannya dan tetap siswa menjadi pusat gitu ya. Orientasi semuanya pada siswa. Nah, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Permendikbud 22, jadi di Permendikbud 22 itu tadi tetap menjadi acuan, Permendikbud 22 tahun 2016, dari 13 komponen tadi disederhanakan, nah tadi diefisienkan menjadi 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Jadi di RPP sederhana tadi, di PRES gitu ya, menjadi 3 komponen, tujuan, langkah-langkah dan penilaian. Itu saja yang menjadi komponen intinya gitu. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang dari 3 ini gitu ya. Nah, sekolah guru mata pelajaran secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri. Jadi jangan nanyakan, Bu formatnya kayak gimana gitu ya. Atau misalnya kebingungan takut ketika akan membuat format sendiri karena takut tidak sesuai. Tidak ada format baku sekarang ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada format baku. Bapak Ibu sekalian boleh nyamannya seperti apa. Mau ke bawah misalnya menggunakan kolom-kolom boleh, mau ke pinggir juga boleh, mau tanpa kolom-kolom juga boleh. Pokoknya nyamannya seperti apa membuatnya, itu gunakan saja format sendiri gitu, selama memenuhi tadi 3 komponen tadi gitu ya. Jadi format baku tidak ada. Jadi boleh secara mandiri mengembangkan format RPP-nya dengan tujuan sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana RPP yang lalu? Ya harus buat baru lagi dong gitu ya, harus buat baru lagi, jadi capek lagi gitu. Kan sudah pernah dibuat sebelumnya. Itu tetap bisa digunakan, tapi dengan ketentuan tadi disesuaikan dengan yang ketentuan sebelumnya yang 1 sampai 3 tadi gitu. Ya. Bisa tetap digunakan tapi disesuaikan gitu ya. Itu dasar hukumnya. Jadi format RPP sekali lagi bebas. Guru bisa bebas membuat format RPP sendiri, kemudian durasi penulisannya lakukan secara efisien dan efektif, kemudian komponennya ada 3, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen penilaian, kemudian RPP lama bisa digunakan tapi disesuaikan gitu ya, seperti itu. Intinya itu. Kenapa harus disederhanakan?
karena supaya fokus gitu pada persiapan, proses pembelajaran dan evaluasinya gitu ya. Kemudian RPP dapat dibuat singkat, misalnya 1 halaman. Jadi inilah kemudian muncul RPP 1 halaman, karena di penjelasannya ada RPP dibuat singkat, misalnya 1 halaman. Misal gitu, kalau bisa 1 halaman ya alhamdulillah. Kalaupun tidak apa-apa gitu. Kalau misalnya jangan dipaksakan 1 halaman gitu. Kalau misalnya 2 halaman, 3 halaman ya selama itu menjadi lebih efisien daripada sebelumnya ya itu sudah bagus gitu ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ada format standar tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Nah, RPP yang lama seperti ini, RPP yang baru komponennya ini ada identitas tetap ada, tentu saja ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, dan KD. Kemudian ada komponen intinya, ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Ini komponen intinya. Tetap kegiatan pembelajarannya 4C tetap harus tercapai, literasi dan karakter ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran adalah apa yang ingin dicapai. Kemudian berisi kemampuan atau KKO dan materi. Jadi isinya tujuan pembelajaran kan komponennya ada 3 ya. Ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, tujuan pembelajaran ini isinya apa? Yaitu tentang apa yang ingin dicapai, kemudian KKO-nya apa, kompetensinya apa sih, yang kata kerja operasionalnya apa, gitu, seperti itu yang ingin dicapai, kemudian materinya apa, gitu, itu harus tercantum di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini menggambarkan aktivitas siswa dan guru, jadi ya terlihat bagaimana tidak ada yang apakah harus diuraikan, apa aktivitas siswa, apa aktivitas guru. Tidak ada format baku. Kalau misalnya dalam langkah-langkah pembelajaran itu sudah tergambarkan apa yang dilakukan guru dan siswa ya itu sudah terpenuhi gitu ya. Boleh berisi model ataupun pendekatan. Seperti itu. Jadi tidak harus berupa model yang tadi saya sebutkan tadi gitu ya. Boleh Bapak Ibu sekalian membuat langkah-langkah sendiri selama pembelajaran itu sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Apa prinsip-prinsip pembelajaran? Nah, itu akan lama lagi kalau dibahas ya. Itu ada di Permendikbud 22 tahun 2016 tentang standar proses ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada asesmen, jenis dan teknik penilaiannya, kemudian instrumen penilaian. Ini asesmennya. Sisinya ini. Bahan pendukungnya boleh ada alat belajar dan bahan ajarnya apa gitu. Ini rumusan tujuan pembelajarannya. Kalau saya lebih boleh ada yang berupa deskripsi saja misalnya, tapi mengacunya tetap ke KD ya Bapak Ibu sekalian. Jadi prosesnya biasanya di dalam tujuan pembelajaran itu prosesnya tergambarkan, kemudian capaiannya mau seperti apa. Kalau yang berupa deskripsi biasanya dicantumkan lagi KD-nya. Karena kan tadi KD tidak eksplisit dicantumkan ya. Tadi isinya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen kan RPP seperti itu. Jadi ada yang tidak mencantumkan KD-nya sehingga ya sudah cantumkan saja di dalam tujuan pembelajaran KD-nya itu gitu. Jadi ditulis di dalam deskripsi dari tujuan pembelajaran. Misalnya setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model apa, siswa dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Berarti KD 3-nya dicantumkan. Dan terampil dalam KD 4-nya dicantumkan. Kemudian dia dapat bersikap seperti apa gitu. Jadi berupa deskripsi seperti itu. Tapi ada juga yang inginnya setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat titik 2, kemudian IPK-nya dicantumkan. Tadi IPK yang sudah kita buat di dalam silabus. Silabus sebetulnya di dalam silabus yang di Permendikbud 22 tahun 2016 itu tidak ada komponen IPK. Tapi boleh. Jadi komponen yang di Permendikbud 22 tahun 2016 itu adalah komponen minimal. Jadi boleh ditambah. Kalau memang Bapak Ibu sekalian ingin mencantumkan IPK di dalam silabus boleh. Yang tidak boleh itu dikurangi gitu ya. Tapi IPK tadi di analisis kita sudah ada gitu kan. Nah, IPK-nya bisa dicantumkan di RPP di dalam tujuan pembelajaran kalau memang ingin dicantumkan IPK-nya gitu. Kemudian menggambarkan gambaran proses pembelajaran tadi, langkahnya seperti apa atau pendekatannya apa. Menggambarkan pencapaian hasil pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu ada model pembelajarannya atau pendekatannya, kemudian aktivitasnya seperti apa dan kompetensinya apa yang diinginkan gitu. Nah, setelah tadi kita sudah mencantumkan tujuan
pembelajaran, berarti kita sekarang kegiatannya. Kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, tentu saja seperti yang kita tahu, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan biasanya mencakup mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, kemudian menyampaikan lingkup dan teknik penilaian. Jadi ini dicantumkannya di dalam pendahuluan. Mengkondisikan, misalnya memotivasi, kemudian mengabsen, kemudian berdoa, itu ada di dalam pendahuluan tentang mengkondisikan, gitu ya. Kemudian menyampaikan kompetensi, nah KD-nya atau tujuan pembelajarannya bisa disampaikan ke siswa, termasuk juga teknik penilaiannya. Nah, termasuk juga di sini biasanya karena kita tadi harus mencantumkan atau harus membentuk karakter siswa dalam pembelajaran, maka di dalam pendahuluan bisa Bapak Ibu sekalian mencantumkan karakter berbasis budaya. Seperti yang kita tahu bahwa karakter itu ada yang berbasis budaya sekolah, berbasis kelas, dan ada berbasis lingkungan masyarakat. Gitu ya. Jadi karakter itu ada 3 basisnya, dasarnya yaitu berbasis budaya sekolah, berbasis kelas, dan berbasis masyarakat. Nah biasanya berbasis budaya sekolah itu dicantumkannya di kegiatan pendahuluan. Misalnya ketika di sekolah saya ini budaya sekolahnya disiplin, bersih, kemudian jujur, gitu ya. Maka di awal pendahuluan saya akan meminta siswa untuk lihat sekelilingmu, apakah sudah bersih, apakah sudah rapi. Kalau misalnya belum, ya kita bersihkan dulu. Nah, berarti kita coba menguatkan nilai karakter berbasis budaya sekolah, karena budaya sekolah menginginkan itu. Atau misalnya dicek, apakah kalian sudah melaksanakan, sudah mengerjakan PR-nya, apakah kalian mengerjakan sendiri atau misalnya nyontek teman dan seterusnya, itu bisa dikuatkan di sounding itu di kegiatan pendahuluan gitu ya tentang budaya sekolah. Kemudian di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini boleh berbasis tadi ilmu pengetahuan, berbasis model tertentu. Ini saya udah mulai ini nih kalau bicara sendiri terus. Model tertentu atau misalnya langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu buat sendiri gitu ya. Yang intinya adalah menggunakan pembelajaran berbasis keilmuan dan berbasis aktivitas. Jadi coba pembelajarannya aktif gitu. Pembelajaran aktif itu seperti apa? Artinya hati, pikiran, fisik siswa itu ada gitu di situ. Jadi pastikan bahwa fisiknya ada, hatinya hadir, pikirannya hadir di situ. Jadi dilibatkan dalam pembelajaran. Oleh karena itu ada tanya jawab, ada praktek, ada dia harus mencari informasi sendiri, dia harus berdiskusi, dia harus presentasi dan seterusnya. Supaya apa? Tadi pikiran, perasaan dan fisiknya hadir gitu. Hadir di sini tidak harus selalu, kalau pembelajaran jarak jauh gimana Bu Sri gitu. Ya kan hadir ketika misalnya ada siswa itu. Misalnya kalau misalnya Zoom seperti ini gitu kan, Bapak Ibu sekalian, sudah di-mute, kemudian kameranya dimatikan, siswanya tidak dicek-cek nih, seperti saya juga susah ngeceknya. Tidak dicek misalnya siswanya, jadi mungkin aja dia tidur gitu kan, atau misalnya dia kemana gitu, cuman ada aja namanya di situ gitu kan, berarti fisiknya tidak hadir di situ. Jadi selalu coba untuk dicek fisiknya, ayo kameranya dihidupkan gitu misalnya. Nah kemudian ada tanya jawab, jadi dihadirkan pikirannya, perasaannya dalam pembelajaran tersebut gitu. Diajak diskusi, diajak dia untuk mempresentasikan sesuatu dan seterusnya, mempraktekkan sesuatu sehingga dia aktif di dalam pembelajaran. Jadi aktif itu tidak harus dia harus jalan ke sana, jalan ke sini, kemudian lari sana lari sini, nggak harus selalu seperti itu gitu ya. Aktif di sini adalah bahwa dia terlibat secara fisik, mental, perasaan, pikiran gitu ya di dalam pembelajaran. Sehingga dia merasa terlibat di dalam pembelajaran itu, hadir gitu ya. Kemudian penutup. Nah, tadi di kegiatan inti tadi dicoba dimasukkan nilai karakter berbasis kelas. Nilai karakter berbasis kelas itu yang seperti apa? Itu mengacunya ke KD. Jadi kalau karakter berbasis kelas, KD itu mengingat apa sih karakternya, kira-kira nyambungnya ke karakter yang mana sih misalnya. Tadi di yang saya misalnya KD-nya mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Di situ ada tentang kelangkaan. Oh, berarti dia harus misalnya tentang lingkungan hidup gitu ya, dia harus bijaksana dalam menggunakan sumber daya gitu. Nah, berarti itu karakter yang coba saya tanamkan. Jadi dan itu dimasukkan dalam pembelajaran. Misalnya ketika dia bicara tentang sumber daya alam, kemudian bagaimana dia bisa menggunakannya secara efisien gitu. Sehingga jadi
itu disounding dalam pembelajarannya gitu, betul-betul disampaikan, kemudian juga dipraktekkan di dalam kelas gitu. Oh ya, berarti kalian itu harus peduli terhadap lingkungan. Bagaimana caranya peduli terhadap lingkungan ini masuk ke dalam pembelajaran? Berarti misalnya siswa diminta untuk sumber daya apa saja yang kalian lihat di lingkungan kalian gitu. Menurut kalian mana yang sudah rusak dan kenapa rusak dan bagaimana menggunakan supaya tidak rusak dan seterusnya, itu betul-betul dipelajari di dalam kelas, tapi dihubungkannya dengan KD gitu. Berarti itulah penguatan nilai karakter berbasis kelas. Jadi karakternya tadi dari yang macam-macam karakter tadi dipilih mana yang berkesesuaian dengan KD gitu. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah harus semua religiusitasnya harus ada, nggak semuanya harus ada. Nanti habis dengan itu gitu. Misalnya 2 atau 3 karakter yang coba kita perkuat di dalam pembelajaran kita gitu. 2 saja, 3 itu udah agak banyak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terus yang karakter yang lainnya gimana Bu Sri? Masih ada pelajaran lain, masih ada KD lain gitu ya untuk bisa memperkuatnya gitu. Jadi jangan khawatir. Kemudian kegiatan penutup. Mohon maaf ini karena di rumah biasa Bapak Ibu sekalian suka ada suara-suara tambahan backsound. Nah, kegiatan penutupnya membuat rangkuman atau kesimpulan, kemudian melakukan refleksi, kemudian juga bisa melakukan perencanaan untuk tindak lanjut berikutnya atau penugasan dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga bisa memasuk masyarakat. Jadi penugasan Bapak Ibu sekalian, coba siswa itu terjun langsung ke masyarakat, misalnya bagaimana dia bisa peduli terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya. Jadi penugasan kita dikaitkan dengan itu gitu. Jadi siswa betul-betul peka terhadap lingkungannya, mengenal lingkungan sekitarnya, mengenal budayanya gitu. Jadi coba penugasannya sehingga terbentuklah karakter yang berbasis masyarakat. Dia bisa terjun langsung ke masyarakat dan mengenal masyarakatnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi yang ketiga, mengembangkan penilaian. Mengembangkan penilaian ini harus sesuai dengan IPK dan KD-nya atau KD gitu ya. Harus sesuai dengan KD-nya. Jangan sampai misalnya KD-nya kemana, penilaiannya kemana gitu. KD-nya ingin menganalisis tapi Bapak Ibu sekalian soal-soalnya hanya sampai ke C1 atau C2 gitu kan. Jadi tidak tercapai KD-nya. Ini udah waktunya jam berapa ya? Baik Ibu, masih tersedia waktu, kita punya waktu sampai jam 15 Bu, sampai jam 3. Silahkan Ibu pemaparan sebentar lagi, mungkin lebih banyak ke diskusi mungkin ya Bu Sri ya. Jadi peserta supaya aktif di sini mendengarkan atau tidak, menyimak atau tidak, saya pun kan tidak tahu ya Bu ya. Jadi biar aktif. Ya silakan Bu, kalau nanti Ibu sudah selesai nanti akan saya pandu untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Lina. Saya ini serasa ini sendiri ya, karena dari tadi bicara sendiri terus. Jadi saya agak terhibur dengan adanya suara Bu Lina ini. Ya, minimal temannya. Baik, terima kasih Bu Lina. Nah, pengembangan penilaian tadi sesuai dengan IPK-nya, kemudian sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jangan sampai misalnya kegiatan pembelajaran kita tidak hot, ternyata kita soalnya hot gitu kan, kasihan. Itu penyiksaan buat siswanya ya. Jadi zolim nanti kita. Kegiatan pembelajarannya kita tidak membuat siswa bisa berpikir kritis, bisa misalnya dia berkomunikasi dengan baik, bisa berkolaborasi, kemudian bisa berkreativitas, tidak mengacu ke sana, tapi di penilaian kita meminta siswa atau mengukur siswa dengan soal-soal yang hot gitu. Jadi nantinya ya itu zolim gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya kita. Atau kegiatan pembelajarannya ya memang harus sesuai dengan KD, berarti penilaian pun harus sesuai dengan KD. Gitu ya. Lingkup penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada teknik penilaiannya tertulis, lisan, atau penugasan gitu ya, dicantumkan di sana. Nah ini skema penilaian ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu ada penilaian utama, ada penilaian penunjang. Penilaian utama itu jadi penilaian sikap itu kalau di rapot sekarang gitu ya, di rapot itu biasanya gabungan dari penilaian dari guru mata pelajarannya selama 1 semester, kemudian observasi dari BK dan wali kelas. Jadi gabungan, tidak ada, kecuali kalau untuk PABP dan PPKN gitu ya, dia punya nilai sikap sendiri. Nah kalau untuk mata pelajaran lain
itu gabungan dari nilai-nilai ini. Jadi guru mata pelajarannya dan BK dan observasinya dia gurunya atau BK-nya atau wali kelasnya melihat apakah ada kejadian istimewa yang bisa dilihat dari sikap siswa. Misalnya istimewa di sini bisa istimewa sangat baik atau istimewanya buruk gitu. Kalau istimewa buruk berarti dia diperbaiki gitu kan gitu. Jadi penilaian sikap ini bukan untuk menjudge tapi untuk bisa memperbaiki siswa sehingga menjadi lebih baik gitu. Jadi bukan juga merupakan rata-rata, bukan juga merupakan ini gitu ya yang sering keluar gitu. Misalnya yang sering dia misalnya sholatnya baru di akhir-akhir semester nih gitu. Berarti dulu 3/4 semester dia tidak sholat. Nah di 1/4 semester akhir dia sholat. Berarti dia kurang gitu. Tidak dirata-ratakan seperti itu gitu ya. Tapi ketika dia tidak pernah sholat, kemudian gurunya mengingatkan dia, kemudian wali kelasnya juga mengingatkan, kemudian ada perubahan di akhir semester, berarti dia kesimpulannya baik gitu ya, seperti itu gitu. Jadi husnul khotimah gitu ya. Jadi hasil observasi. Kalau ada perubahan ya alhamdulillah, berarti berhasil pembelajaran kita gitu atau berhasil coba pengubahan sikap siswa itu gitu. Jadi dilaksanakan selama proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Jadi hasil pengamatan gurunya. Ketika ada kejadian ya langsung dilakukan tindakan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nanti disimpulkan di akhirnya seperti apa. Kemudian ada penilaian sikap penunjang. Biasa penilaian diri atau penilaian antar teman. Ini bisa sekali 1 semester. Jadi bisa saja menurut kita siswa itu seperti apa, baik. Ternyata temannya enggak, di belakang dia ternyata kita tidak tahu, dia tidak pernah, kita tidak pernah tahu bahwa dia pernah mencuri gitu atau sering mencuri ke temannya, tapi temannya tahu gitu kan. Nah siapa tahu seperti itu. Jadi ada penilaian penunjang, penilaian antar teman maupun penilaian diri seperti itu penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan ada tertulis, kemudian tes lisan dan penugasan. Kemudian keterampilan ada kinerja, proyek, portofolio, produk, teknik. Ini banyak sekali yang harus saya sampaikan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini bisa sebetulnya satu penilaian saja harus seharian gitu ya, karena ada penyelesaian soal dan seterusnya kan. Kemudian RPP saja biasanya seharian gitu. Ini bisa buat berapa hari ini sebetulnya materi ini. Tapi saya coba padatkan, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian tidak hanya tahu akhirnya tapi juga paham, kemudian mempraktekannya, kemudian bisa melakukan penilaian terhadap RPP yang sudah pernah dibuatnya, kemudian ya membuat sesuatu yang baru yang lebih baik gitu kan, sampai C6 nantinya gitu hasil pertemuan kita kali ini. Ini format RPP-nya, ini bukan format baku tapi bisa jadi alternatif. Ini ada identitas di sini, KD boleh dicantumkan tapi tidak apa-apa karena bukan bagian dari yang wajib ada. Dan tujuan pembelajarannya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, kemudian ada penilaian pembelajarannya seperti itu. Jadi sederhana seperti ini. Jadi KI-nya tidak usah dicantumkan. Kalau misalnya KD tidak dicantumkan di sini, boleh dicantumkan di tujuan pembelajaran. Nanti kita bisa lihat contohnya ya Bapak Ibu. Nah ini tujuan pembelajaran yang ada IPK-nya gitu ya. Setelah pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran digital learning, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda sekitar, menjelaskan benda. Berarti ini IPK dicantumkan. Setelah, jadi prosesnya disebutkan, kemudian ini tujuan pembelajarannya bisa redaksinya bukan harus, tapi ini contoh dari redaksinya seperti itu. Nah kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, contohnya seperti ini, memberikan salam, ini ada dicantumkan karakter boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ini tidak ada format baku Bapak Ibu dan tidak ada kewajiban di dalam Permendikbudnya atau surat edarannya tidak ada kewajiban untuk mencantumkan karakter di sini secara eksplisit gitu ya. Tapi harus terintegrasi dalam pembelajaran, tapi tidak harus eksplisit. Kalau mau eksplisit kan boleh. Dan ini penilaiannya seperti itu. Ini contoh RPP yang saya buat, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi.
Nah, kalau saya tujuan pembelajarannya seperti ini, lebih ke deskripsi ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEM dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi saya cantumkan dari menganalisis sampai sini ini adalah KD 3 kalau nggak salah ya. Terampil dalam menyajikan hasil analisis peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Berarti ini KD 4-nya. Mulai dari menyajikan sampai kegiatan ekonomi adalah KD 4.3 kalau nggak salah. Kemudian serta memiliki sikap tanggung jawab kerjasama peduli lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran saya adalah untuk mencapai ini setelah proses ini. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang penting apa sih yang ingin kita capai dalam pembelajaran itu tercantum dalam tujuan pembelajaran. Gitu. Dan ini kemarin yang PJJ ya. Jadi saya seperti ini ada lewat kemudian seperti ini. Jadi boleh tadi ke bawah, boleh ke pinggir. Jadi kalau saya supaya bisa selembar setengah atau mudah-mudahan bisa 1 lembar gitu. Jadi saya ke pinggir. Kalau tadi gayanya kan ke bawah gitu. Pendahuluan, kegiatan inti, penutup itu ke bawah. Kalau saya ke pinggir seperti ini. Tidak ada salahnya, ya. Nah, ini penugasannya. Dan ini ya seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan model tertentu, maka boleh dicantumkan sintaknya boleh dicantumkan, kemudian seperti apa sih realitanya pembelajarannya gitu ya. Sintaknya cantumkan. Kalaupun tidak apa-apa gitu. Tidak ada kewajiban untuk mencantumkan sintak. Asal memang ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan model tertentu, yakin bahwa sintaknya itu terlewati semuanya. Maksudnya dilakukan semuanya. Kalau memang mencantumkan model tertentu. Kalau tidak yakin ya sintaknya sebutkan saja, kemudian baru seperti apa proses pembelajarannya. Gitu. Seperti itu RPP-nya. Ini penilaiannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu. Terima kasih atas pemaparan yang telah dijelaskan oleh narasumber kita, sangat jelas sekali tentunya ya Ibu Bapak. Sebelum dilanjutkan ke tanya jawab, saya akan bacakan kurikulum vitae dari narasumber. Mohon maaf Ibu, tadi belum sempat dibacakan karena saya baru menerima kurikulum vitae-nya. Ya. Nama lengkap adalah Ibu Sri Mulyati, SPDMM. NIP adalah 197303013 199903 Jabatan Guru Madya Mafel Ekonomi, pangkat dan golongan pembina 4A, instansi SMA Negeri 26 Bandung, alamat Jalan Sukaluyu nomor 26 Cipadung Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Telepon 022 878 3640809. Tempat dan tanggal lahir Kuningan 13 Maret 1973. Alamat rumah Komplek Wijaya Kusuma Blok A8 nomor 31 RT 5 RW 10. Mungkin akan saya percepat supaya bisa ke diskusi. Pendidikan jenjang S1 Pendidikan Ekonomi IKIP Bandung tahun 1997. Jenjang S2 Manajemen Bisnis UPI Bandung tahun 2013. Pengalaman sebagai narasumber nasional guru pembelajaran tahun 2016. Yang kedua, instruktur nasional kurikulum 2013 tahun 2016. Ketiga adalah tim pengembangan kurikulum Direktorat SMA sampai dengan sekarang dari tahun 2010. Demikianlah Ibu Bapak kurikulum vitae pemateri kita. Sungguh luar biasa sekali di pengalamannya sampai sekarang di kurikulum. Sehingga penjelasan tadi berawal dari permen ya Ibu ya, berawal dari permen. Setelah itu baru dilanjutkan ke materi-materi karena semua ada landasan dan dasarnya. Baiklah Ibu Bapak, hebat. Tibalah saatnya kita untuk melakukan tanya jawab.
Silahkan bagi yang ingin bertanya, mumpung di sini ada pakarnya Ibu Bapak hebat. Silahkan. Silahkan. saja ya. Ya, karena sepi saja nih di sini. Silahkan Ibu Bapak langsung membuka unmute-nya. Jadi buka sendiri langsung bertanya. Atau jika memang tidak, bisa melalui chat juga. Tapi saya lihat ini di chat belum ada pertanyaan. Berarti kita langsung ke Ibu Bapak langsung bertanya. Silahkan, saya kasih kesempatan Ibu dan Bapak. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya Silahkan Ibu. Suaranya kecil ya Bu Erni ya? Iya betul. Ini ada musik ya, Dek? Ada musik ya? Kedengaran nggak Bu? Kedengaran tapi mungkin agak kecil. Kecil ya Bu ya? Ya nggak apa-apa Ibu, silakan aja. Gini Bu, saya ingin bertanya. Misalkan dalam satu materi pokok itu ada 3 kali pertemuan. Nah, dalam kegiatan pembelajarannya, apakah untuk ketiga kali pertemuan itu, misalkan kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya, dan kegiatan penutupnya harus diulang sesuai dengan pertemuan? Atau misalkan pada pertemuan kedua hanya dimunculkan kegiatan intinya saja, tanpa ada kegiatan pendahuluan atau kegiatan penutup? Itu pertanyaan yang ke-1, Bu. Kemudian yang kedua, andai kata ada penilaian harian, apakah di dalam RPP-nya harus dimuatkan atau tidak perlu gitu, Bu? Itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Gimana Bu, langsung jawab atau Bu Lina? Atau Ya, langsung dulu? Langsung saja Bu, biar pertanyaannya masih hangat. Jadi langsung tanya jawabnya langsung dijawab oleh Ibu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya, juga Bu Lina atas kesempatannya menjawab. Ketika di mata tadi untuk jadi sebagai, kita sepakati dulu ya Bapak Ibu sekalian bahwa satu RPP satu KD. Jadi satu KD itu satu RPP. Karena pembelajaran dan penilaiannya dalam rangka pencapaian KD. Jadi artinya satu KD itu satu RPP. RPP itu dibuat untuk dalam rangka pencapaian KD gitu ya. Nah, tapi bisa terdiri dari beberapa beberapa pertemuan gitu ya. Sebentar, saya ini dulu. Misalnya seperti ini. Tadi Bu Erni bertanyanya ketika materi pokoknya harus ada 3 kali pertemuan, dalam 3 kali pertemuan baru tercapai, apakah kegiatan pembelajarannya harus diulang dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, atau cukup kegiatan intinya saja gitu? Itu pertanyaannya ya. Karena kegiatan pembelajaran itu ketika beda pertemuan itu berarti beda waktu Bapak Ibu sekalian, maka tetap harus diulang ke pendahuluan, kegiatan inti dan penutupnya gitu. Karena kan misalnya di sini, ini saya agak tutup ya. Di sini misalnya ada penugasan, di penutupnya ada penugasan. Nanti kan berbeda, berarti untuk pendahuluan di pertemuan berikutnya akan berbeda. Akan ada sebentar. Akan ada mungkin mengingatkan akan ada penagihan tentang penugasan, ditanyakan tentang penugasan gitu. Atau misalnya ketika pertemuan sebelumnya saya hanya menggunakan WA, tapi di pertemuan berikutnya saya menggunakan Zoom misalnya. Berarti di pendahuluan ini misalnya kita mencantumkan atau menginformasikan tentang Zoom. Berarti kalimat redaksi dalam pendahuluannya akan berbeda karena kejadiannya berbeda. Karena kita berbeda waktu gitu ya. Jadi di minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya misalnya pendahuluannya kita hanya tentang mengingatkan tentang tujuan pembelajaran, kemudian nilainya seperti apa, gitu kan. Nah, bisa saja mungkin kita sebutkannya IPK yang akan dicapai di pertemuan itu, gitu. Hanya beberapa IPK yang kita akan capai di pertemuan itu. Berarti kan di pertemuan berikutnya IPK yang berbeda, berarti pendahuluannya pun berbeda, gitu. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya misalnya ada penugasan, berarti ada mengingatkan kembali tentang penugasan yang berbeda untuk setiap pertemuannya, gitu, seperti itu. Jadi karena prosesnya juga kegiatannya berbeda, maka ya harus dicantumkan lagi gitu.
kegiatannya seperti apa di pendahuluannya, kegiatan intinya seperti apa, penutupnya juga bisa berbeda gitu kan. Seperti ini, misalnya di pertemuan 9 penutupnya saya penugasan pembuatan video pelaporan proyek gitu kan, tapi di pertemuan sebelumnya tidak ada tentang penugasan ini. Jadi penutupnya juga berbeda antara setiap kegiatan. Jadi pada intinya bahwa setiap pertemuan terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi pertemuan itu adanya di kegiatan pembelajaran. Berarti kegiatan pembelajaran itu setiap pertemuannya terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Sedangkan yang di atasnya, yang misalnya identitas, kemudian tujuan pembelajaran, itu hanya untuk berlaku untuk semua pertemuan. Artinya untuk satu KD itu, gitu ya. Penilaiannya pun demikian, gitu ya. Seperti itu. Atau penilaiannya bisa diurai untuk misalnya penilaian untuk kegiatan diuraikan lagi untuk pertemuan 1, misalnya penugasan seperti apa, penilaiannya seperti apa, atau misalnya misalnya kan ada penugasan yang berbeda, nanti rubriknya berbeda, atau misalnya cara penilaiannya bisa berbeda-beda setiap pertemuan, sehingga bisa diuraikan pertemuan 1 penilaiannya seperti apa, pertemuan 2 seperti apa gitu. Apakah perlu dicantumkan penilaian hariannya di RPP? Tadi kalau kita lihat di uraian tentang penilaian, sebentar. Jadi selain tentang teknik penilaian, itu juga ada instrumen penilaian. Jadi boleh dicantumkan instrumen penilaiannya di dalam RPP tersebut. Atau kalau misalnya saya biasanya menggunakan Google Classroom, kalau sekarang berarti disebutkan saja terlampir di Google Classroom misalnya penilaiannya dan seterusnya gitu. Tapi asal betul-betul memang terlampir gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Seperti itu. Jadi instrumennya setiap pertemuan memang berbeda, maka dicantumkan saja penilaiannya mau seperti apa pertemuan di penilaian untuk RPP ini gitu. Jadi selain teknik kemudian bentuk penilaiannya, tapi juga instrumennya dicantumkan. Gitu Bapak Ibu. Itu saja mungkin jawaban dari saya, Bu Lina. Untuk Bu Erni ada yang belum terjawab? Sebentar Bu, berarti kalau untuk penilaian harian, untuk kegiatan pembelajarannya tidak usah dicantumkan dalam RPP-nya, hanya instrumennya aja gitu Bu? Penilaian hariannya ini berbentuk seperti apa gitu Bu? Misalnya? Ya dalam bentuk soal esai Bu misalnya. Jadi soalnya instrumen itu kan soalnya gitu ya. Jadi maksudnya bentuknya misalnya tertulis, kemudian esai, bentuknya tertulis, kemudian tekniknya esai, kemudian instrumennya berupa soalnya gitu dicantumkan. Seperti itu ya. Seperti misalnya saya kan tadi ada penugasannya, dicantumkan penugasannya seperti apa gitu. Tapi ada beberapa yang tapi di ketentuannya sih disebutkan instrumennya juga disebutkan gitu. Instrumennya dicantumkan. Nah, ini seperti ini misalnya tugasnya seperti apa kan disebutkan. Ini untuk penugasan untuk tugas 1 gitu ya, untuk pertemuan 1 gitu. Ya, gimana Bu? Ya, cukup Bu, cukup. Cukup ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, tadi pertanyaan Bu Erni bahwa setiap kegiatan pembelajaran, setiap pertemuan itu tetap ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Jadi harus dicantumkan karena memang berbeda-beda setiap pertemuan itu bentuk kegiatannya berbeda untuk pendahuluan, kegiatan inti maupun penutupnya. Sehingga harus dicantumkan gitu ya. Kemudian untuk penilaian, sebaiknya Bapak Ibu sekalian disebutkan bentuknya seperti apa, kemudian tekniknya seperti apa, instrumen penilaiannya juga jadi kita akhirnya mempersiapkan diri untuk bisa membuat instrumennya gitu. Jadi dipersiapkan sebelumnya instrumennya seperti apa, sehingga ketika kita melaksanakan pembelajaran itu kita sudah siap dengan instrumennya gitu, seperti itu. Iya. Ibu kembali ke pertanyaan sekarang melalui chat ya, jadi ada kita variasikan tadi yang bertanya sekarang dari chat, bertanya lagi dari chat lagi ya Bu. Yuk. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Bagaimana cara menentukan KKM Bu? Bagaimana cara menentukan KKM? Apakah harus berpedoman sesuai dengan yang digunakan atau berdasarkan pertimbangan kita sendiri? Apakah untuk menentukan KKM itu ada pedomannya, Bu? Atau bisa berdasarkan pertimbangan diri kita sendiri?
Silakan Bu. Sebentar. Sebentar, saya tadi sudah ingin KKM ya, ini. Ya. Nah, di panduan kalau di Permendikbudnya, itu Permendikbud 23 tahun 2016, itu KKM merupakan KKM sekolah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, tapi bukan berarti Bapak Ibu sekalian tidak punya peran di dalam penentuan KKM. Jadi KKM sekolah itu berdasarkan KKM mapel gitu. KKM sekolah itu dibuat berdasarkan KKM-nya level sekolah. Misalnya kelas 10 berapa, kelas 11 berapa, kelas 12 berapa, itu dirata-ratakan adalah KKM sekolah. Tapi kalau KKM level kelas pun itu ditentukan berdasarkan KKM sekolah gitu. Nah, berdasarkan KKM mapel. Masing-masing mapel KKM-nya berapa itu dirata-ratakan jadilah KKM level kelas. Dan di mapel masing-masing pun penentuan KKM-nya berdasarkan KD-nya gitu. Ya seperti yang ini yang sudah saya sudah saya tentukan ini. Ini kenapa saya jadi ini ya belibet nggak fokus ini. Mohon maaf. Jadi KKM mapel itu berdasarkan KD-nya. Di sini saya ada 9 KD untuk kelas 10. Nah, untuk mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluangnya, menurut saya kompleksitasnya kecil, tidak begitu kompleks. Ini lebih ke tadi mendeskripsikan tuh dia C2 gitu ya. C2 sehingga kompleksitasnya tidak begitu tinggi. Maka saya kasih nilai 3. Jadi saya kasih nilainya 1, 2, 3 gitu. Yang kompleksitasnya tinggi, saya kasih nilai 1. Yang sedang 2, yang kompleksitasnya kurang, berarti 3 gitu. Nah, intake itu berarti inputnya. Input di dalam pembelajaran itu sendiri. Misalnya siswanya seperti apa kemampuannya gitu ya, kemampuan dasarnya dia seperti apa. Biasanya kadang lihatnya dari namanya masuk, atau misalnya kita lihat kesehariannya, memang siswa misalnya kemampuannya seperti apa sih, atau penilaian diri kita juga gitu. Di mapel ini menurut kita profesionalitas kita seperti apa sih, misalnya kemampuan pemahaman materi kita seperti apa, atau misalnya kemampuan kita dalam pedagogiknya dalam menyampaikan pembelajarannya seperti apa, itu menjadi intake gitu ya. Jadi kemampuan guru maupun mahasiswanya menjadi intake. Menurut saya ini ketika sedang maka dikasih nilai 2 gitu. Ketika misalnya kemampuan intake-nya rendah berarti 1. Ketika intake-nya tinggi, misalnya beberapa sekolah yang favorit yang dimana nilainya tinggi, kemudian guru-gurunya juga profesional, maka intake-nya bisa 3 gitu. Kemudian daya dukung, ini sarana prasarana, sumber belajar dan seterusnya. Ini kalau misalnya sedang dikasih 2, kalau daya dukungnya rendah berarti 1, ketika tinggi berarti 3 gitu. Nah, ini akan dijumlahkan, misalnya ini jadi 3 tambah 2 tambah 2 jadi 7. 7 dibagi dengan skor maksimal. Skor maksimalnya kan kalau 3 semua jadi 9. Jadi 7 per 9 kali 100%. Berarti KKM untuk KD yang 31 ini 78. Sedangkan KKM untuk KD 32 ini 78, KKM untuk 33 67 karena tadi kompleksitasnya mungkin agak sedang, jadi saya kasih 2. Jadi sehingga KKM-nya untuk 33 ini 67. Untuk 34, 67 dan seterusnya. Sehingga ketika dirata-ratakan jadilah KKM mapel. Gitu ya, dirata-ratakan. Jadi jumlahkan semuanya dibagi 9 jadilah 75. Ini tidak ngarang Ibu, tapi berdasarkan analisis kita, kompleksitasnya, intake-nya, daya dukungnya seperti apa. Sehingga dapatlah KKM KD, kemudian dari KKM KD itu dapatlah KKM mapel. Dari KKM mapel dirata-ratakan untuk setiap mapel jadilah KKM mapel. Jadi kelas 10 berapa, kelas 11 berapa, kelas 12 berapa. Ada beberapa sekolah yang membedakan antar level kelas. Kemudian dari level kelas tadi ada dirata-ratakan jadilah KKM sekolah. Seperti itu Ibu jawabannya. Jadi tidak mengarang tapi berdasarkan perhitungan tertentu gitu. Ya, terima kasih Ibu. Ya silakan Ibu Bapak hebat, jika masih ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu, dipersilakan. Langsung buka unmute-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Mohon maaf, ini videonya saya tidak bisa gunakan karena sedang bermasalah. Jadi hanya bisa menggunakan suara saja. Terima kasih atas kesempatannya.
Ya, saya Mila dari MA Albidaya Batu Jajar, Ibu. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan penentuan RPP ya, pembuatan RPP itu di langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran terkadang saya melihat beberapa RPP di situ di kegiatan inti tidak menjelaskan IPK seperti ini misalkan. Guru membentuk kelompok 1 membahas tidak disebutkan IPK-nya. Guru membentuk kelas ke dalam beberapa kelompok, tapi tidak menyebutkan IPK-nya. Apakah seperti itu dibolehkan? Kemudian yang kedua, yang saya lihat penentuan KKM di situ termasuk ke dalam ranah keterampilan ya. Kalau selama ini saya hanya pengetahuannya saja, jadi 3 titik tanpa keterampilannya. Jadi yang benarnya bagaimana? Dan yang ketiga adalah dalam penyusunan tujuan pembelajaran ya yang selama ini saya gunakan, siswa dapat 1, 2, 3. Nah yang tadi saya lihat Ibu kan dalam bentuk deskripsi. Nah dalam bentuk deskripsi juga Ibu memasukkan ke ranah dimensi pengetahuan ya. Nah itu mohon penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mila, terima kasih pertanyaannya jelas sekali. Boleh saya jawab langsung ya Bu Lina? Iya langsung Ibu. Tentang kegiatan inti tadi tidak mencantumkan IPK. Memang di kegiatan inti itu isinya adalah tentang langkah-langkah pembelajaran. Kita coba lihat ya tadi saya lupa ininya berapa. Di slide berapa saya jelaskannya sebentar. Nah ini. Bahwa kegiatan inti menggunakan pembelajaran berbasis keilmuan dan berbasis aktivitas, memfasilitasi peserta didik untuk melakukan aktivitas yang membangun kemampuan sesuai dengan tuntutan kompetensi. Jadi intinya bahwa kegiatan inti ini adalah berisi aktivitas dari siswa maupun guru. Jadi tidak perlu mencantumkan IPK-nya. Tapi misalnya Bapak Ibu sekalian di pertemuan mana ya tadi saya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa saja di atasnya, misalnya di kegiatan pembelajaran nih, mana yang lebih jelasnya? Oke, yang tadi saja. Nah ini, misalnya di atas ini setelah kegiatan pembelajaran titik 2. Misalnya pertemuan 1 atau di pertemuan 1 ini bisa Ibu cantumkan IPK-nya di sini atau di atas misalnya pertemuan 1 IPK yang ingin dicapai di pertemuan 1 ini apa? Itu boleh dicantumkan. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa IPK mana yang akan tercapai di pertemuan itu. Kalaupun tidak apa-apa. Karena bisa saja seperti saya ini misalnya modelnya utuh, tapi model utuh ini bisa tercapai dalam beberapa pertemuan gitu. Jadi misalnya ini penentuan pertanyaan mendasarnya ada di pertemuan 1, tapi misalnya menyusun perencanaan proyeknya ada di pertemuan 2. Jadi bukan IPK yang menjadi acuan, tapi langkah-langkah pembelajarannya. Jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian, kegiatan inti ini berisi tentang aktivitas guru dan siswa. Apa sih yang dilakukan oleh guru dan siswa? Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya aktivitasnya berdasarkan pencapaian beberapa IPK, bisa saja dicantumkan IPK mana yang ingin dicapai di pertemuan itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, KD itu bisa tercapai secara utuh setelah semua sintak di model itu dilakukan misalnya, dan itu bisa dilakukan dalam 3 pertemuan. Berarti tidak 1 atau 2 IPK yang dicapai di satu pertemuan tertentu, tapi bisa tercapai keseluruhan setelah seluruh pertemuan itu dilaksanakan gitu. Seperti saya ini misalnya tadi, tanya jawabnya ada di pertemuan 1, ternyata sudah habis dengan pertemuan 1 pun. Nah, menyusun proyeknya di pertemuan berikutnya. Berarti kan IPK-nya di pertemuan 1 belum tercapai gitu. Karena belum sampai misalnya menganalisis gitu. Belum sampai menganalisis di pertemuan 1-nya. Nah, baru bisa tercapai setelah pertemuan 3, setelah seluruh proyek ini selesai, baru seluruh IPK-nya tercapai. Berarti kan IPK tidak perlu dicantumkan. Jadi jawaban saya intinya bahwa kalau memang Bapak Ibu sekalian yakin IPK itu bisa tercapai di pertemuan itu dan hanya IPK itu yang akan dicapai, berarti boleh dicantumkan. Boleh ya, bukan berarti harus. Karena IPK itu bukan bagian dari komponen inti.
boleh ada, boleh tidak gitu IPK itu. Jadi kalau memang Bapak Ibu sekalian ingin ngasih tahu ke yang pembaca RPP ini, atau misalnya ingin mengingatkan diri sendiri tentang bahwa untuk pertemuan ini saya ingin mencapai IPK ini, dan Bapak Ibu ingin mencantumkan IPK, boleh. Ingat bahwa formatnya tidak ada format baku, boleh mencantumkan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa IPK keseluruhan ini bisa tercapai utuh setelah seluruh pertemuan terjadi, berarti ya nggak usah mencantumkan IPK secara terpenggal-penggal seperti itu gitu. Malah tidak mencantumkan IPK pun tidak apa-apa, karena IPK bukan bagian dari komponen inti RPP sederhana gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi memang di kegiatan inti tidak ada IPK. Kalau di kegiatan intinya ini hanya berupa aktivitas saja. Jadi IPK itu cantumkan di mana gitu untuk memberitahu saja, untuk mengingatkan kita bahwa ini yang harus dicapai gitu. Kalau di kegiatan inti hanya berisi tentang langkah-langkah kita, tentang aktivitas yang dilakukan siswa maupun gurunya gitu ya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Tadi di KKM ya seperti yang pernah tadi saya sebutkan, bahwa pengetahuan, keterampilan maupun sikap itu adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian ingin misalnya menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, menentukan penilaian, ataupun menentukan KKM, ya harus berdasarkan pertimbangan keempat kompetensi tadi. Kalau PABP berarti 4 gitu ya, KD1, KD2, KD3, KD4. Sedangkan kalau di luar PABP dan PPKN berarti KD3 dan KD4 itu tidak bisa dipisahkan, sehingga dua-duanya dicantumkan. Itu pertimbangannya Bapak Ibu sekalian, supaya jadi pertimbangan. Oke, mungkin pengetahuannya tidak begitu kompleks, tapi di keterampilannya yang diinginkan itu cukup kompleks, sehingga ya menjadi pertimbangan kita ketika menentukan KKM gitu. Jadi memang selama ini mungkin selama ini KD4 jarang akhirnya dilibatkan, padahal ini juga merupakan bagian dari, bisa saja KD31-nya tidak begitu kompleks, tapi begitu ke KD4-nya ini cukup kompleks, sehingga ya kita kompleksitasnya menjadi sedang gitu. Ini mungkin hanya konsep, tapi ketika dia harus menyajikan hasil analisis gitu. Ini menganalisis ya. Ketika dia misalnya harus menyajikan, ketika di sini mendeskripsikan misalnya. Tapi ketika dia harus menyajikan menjadi kompleks gitu misalnya. Karena hasil pengamatan yang dia sajikan gitu. Di sini tidak disebutkan tentang pengamatan, tapi di KD4-nya menyajikan hasil pengamatan. Dia harus mengamati dulu kemudian menyajikan hasil pengamatannya. Itu cukup kompleks buat siswa. Sehingga saya kasih 2 kompleksitasnya seperti itu. Jadi memang perlu dipertimbangkan karena ini satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian tujuan pembelajaran yang berupa deskripsi. Bentar, saya cari dulu. Ya. Mungkin pengertian tujuan pembelajarannya dulu ya, sebentar. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran. Dituangkan dalam bentuk deskripsi, memuat kompetensi yang hendak dicapai. Kompetensi yang hendak dicapai. Seperti tadi saya katakan bahwa kompetensi kita itu kesatuan utuh. Mulai sikap, pengetahuan, keterampilan itu satu kesatuan utuh. Maka perlu dicantumkan pengetahuan seperti apa yang kita ingin capai. Keterampilan seperti apa yang kita ingin capai. Kemudian sikap seperti apa yang kita ingin capai gitu. Sehingga tiga-tiganya harusnya dicantumkan secara utuh gitu. Ya, makanya itu yang menjadi pertimbangan saya, yang deskripsi itu mencantumkannya KD gitu. Nah ini, jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEAM, ini proses pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ini adalah KD 3. Sampai sini KD 3.3. Nah, terampil dalam menyajikan hasil analisis. Nah, sini adalah KD 4.3. Kemudian sikap apa yang kita ingin. Jadi kalau belum menganalisis, belum tercapai tujuan pembelajarannya. Kalau dia belum bisa menyajikan, maka belum tercapai tujuan pembelajarannya. Dan sikapnya yang akan kita bentuk adalah tanggung jawab, kerjasama, peduli lingkungan, kreatif, inovatif, dan bekerja keras. Misalnya gitu. Makanya tadi kan sikap atau karakter yang kita ingin coba tanamkan dalam pembelajaran kita itu apa. Nah ini bisa tadi mungkin itu terlalu banyak ya. Bisa Bapak Ibu sekalian sebutkan 2 atau 3 sikap atau karakter yang Bapak Ibu ingin coba ditanamkan di pembelajaran ini. Sebutkan saja.
Karena ini adalah kesatuan utuh, tiga kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Itu jawaban saya, Bu Lina dan Bu Mila ya. Ada yang terlewat atau gimana? Baik, terima kasih banyak, sudah cukup, terima kasih. Terima kasih Bu Mila. Bu, sehubungan sebentar lagi ini waktu akan selesai. Ibu Bapak di sini saya lihat di chat masih ada beberapa pertanyaan, Bu. Banyak sekali. Dan mungkin Ibu dan Bapak hebat yang ada di room ini bisa bertanya di WA grup Mapel Ekonominya yang tentunya mungkin langsung dibimbing oleh Ibu ya, Bu? Oh iya, boleh. Oh, ini Mapel Ekonomi semua ya? Saya tadi kurang bertanya-tanya ke Bu Linanya ini siapa saja audiens saya belum sempat bertanya. Kalau saya tahu ini audiensnya Bu Ekonomi semua, saya langsung contoh-contohnya saya langsung ke ekonomi tadi ya. Ya mohon maaf. Ini nomor telepon saya, Ibu. Boleh nanti ya Ibu Bapak boleh nanti chat yang belum terjawab nanti didiskusikan di WA grupnya, disampaikan ke Ibu, nanti Ibu yang akan menjawab. Dan ada beberapa tugas mungkin Ibu ya di sini yang telah di-share kepada para Ibu Bapak guru hebat yang mengikuti pelatihan tersebut. Nah, itu untuk pembagian dan lain-lain sebagainya mungkin dari Ibu akan bisa membimbing seluruh guru-guru yang ada di sini, Ibu. Sebelum Ibu dan Bapak kita sharing saja ya, sharing ilmu, sharing pengalaman, dan sharing apapun. Saya yakin yang ada di room ini adalah Ibu Bapak hebat yang memiliki pengetahuan mungkin lebih luar biasa di sini. Sebelum ditutup, Ibu, silakan untuk memberikan closing statement dari pertemuan dari mulai tadi sampai sebelum berakhir. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Bu Lina. Closing statement saya bahwa Bapak Ibu sekalian, sekarang sedang kita gaungkan kebijakan tentang Merdeka Belajar sekali lagi. Jadi jangan terlalu terpaku dengan format, jangan terlalu takut dengan ini, teruslah berkreativitas. Jadi jangan membatasi kreativitas hanya karena format atau ketakutan kita terhadap takut salah gitu ya. Selama itu membuat pembelajarannya lebih efisien, lebih efektif, dan berorientasi pada peserta didik itu, dan kemudian juga memasukkan karakter, literasi, dan pembelajaran abad 21, maka itu insya Allah sudah sesuai gitu ya. Jadi jangan takut dengan segala macam aturan sehingga Bapak membatasi Bapak Ibu sekalian untuk berkreativitas. Itu saja, selamat berkreativitas. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini sangat sedikit. Bapak Ibu sekalian bisa menggali lebih dalam lagi dan mencoba mempraktekannya sehingga lebih paham dan kita bisa berdiskusi di dalam web gitu ya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan saya karena agak terburu-buru waktunya sedikit. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bapak hebat, demikianlah pemaparan dari narasumber kita yang sungguh luar biasa ilmunya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini.